Mari kita buka kitab kita dari kitab Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Tapi mungkin supaya lebih lengkap, kita mulai baca dari ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab memberikan judulnya Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu kepadanya kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukannya karena iman. Dan bukan demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sampai sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Tema kita sangat bagus. Mungkinkah dibenarkan hanya karena perbuatan? Bapak Ibu, sepertinya kadang-kadang Alkitab itu bertentangan satu dengan lain. Kalau dalam Roma pasal yang ketiga ayat 28, Paulus katakan apa? Manusia dibenarkan karena iman. Hari ini Yakobus menulis manusia dibenarkan karena perbuatan. Sepertinya bertolak belakang. Tapi kalau kita baca khususnya ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-24 dari pembacaan kita, sebenarnya tidaklah bertentangan. Khususnya dalam ayat yang ke-24 dari pembacaan kita. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini saya perlu kita catat. Ya. Manusia dibenarkan bukan hanya karena iman. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan pagi hari ini, bagaimana iman itu berdampak. Bagaimana iman kita itu berdampak. Inilah sebenarnya ditekan dalam kitab kayak Yakobus pasal yang kedua ini. Bagaimana iman kita berdampak. Ya. Mengaku percaya, mengaku beriman, mengaku anak Tuhan, menjadi satu tantangan. Adakah dampaknya? Adakah dampaknya? Ya. Dalam doa pembukaan tadi hamba Tuhan kita sudah memimpin
Dua kata yang saya ambil di situ. Perubahan dan makin dekat dengan Tuhan. Dan saya rasa itu. Iman itu nyata bukan dalam pengakuan, tapi dalam perubahan. Ada perubahan. Contohnya kita ingat Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39. Di sana dikatakan apa? Yusuf tidak ngomong tentang Tuhan, tidak ngomong tentang iman, tidak ngomong tentang percaya, tapi nampak bahwa ia orang beriman. Nampak bahwa ia orang percaya. Melalui apa? Melalui tindakannya, melalui perbuatannya. Jadi ini yang perlu untuk kita. Betapa gampangnya kita mengaku iman. Tapi adakah dampaknya? Contoh lain kita ingat Paulus. Bagaimana Paulus itu beriman. Ada satu perubahan yang luar biasa. Baik dalam karakternya, dalam sifatnya, dalam tabiatnya, dalam tindakannya, dalam perbuatannya. Bahkan satu yang jelas, sebagaimana doa hamba Tuhan tadi. Bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Sehingga lahirlah sebuah komitmen bagi Paulus. Tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan dia dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu komitmen. Karena apa? Karena Paulus kata, aku punya keyakinan, aku punya iman. Jadi iman Paulus itu membawa Paulus kepada satu sikap yang luar biasa. Kalau kita baca Roma 8 ayat 35-39 itu. Satu komitmen yang luar biasa. Intinya di situ apa? Hubungannya dengan Tuhan itu harga mati. Puji Tuhan Pak Pendeta doanya tadi. Supaya lebih dekat. Ya. Makin kita beriman, makin kita percaya. Ditandai dengan apa? Kecintaan kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau di negara kita NKRI harga mati. Ya. Bagi orang beriman itu apa? Hubungan dengan Tuhan itu harga mati. Amin. Ya. Itu kata Paulus. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ya. Nah sementara kita melihat bagaimana iman Paulus itu muncul. Ya. Saudara. Berbicara tentang iman, itu jelas menyangkut bagaimana pengalaman hidup kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Saya dari kecil sudah menjadi Kristen. Ya. Saya dari tahun 67 sudah dibaptis, 69 di Sidi, tapi baru beriman 10 Agustus tahun 72. Ya. Maka saya makin mengerti bahwa menjadi orang Kristen itu bukan jaminan orang beriman. Dulu pikiran saya seiman itu seagama. Tapi makin lama saya mengikut Tuhan, makin lama saya mengikut Tuhan. Ternyata apa? Seagama belum tentu seiman. Kita sepakat? Kita sepakat bahwa seagama belum tentu seiman. Jangankan seagama, sama-sama dari Gereja Reformasi Indonesia belum tentu seiman. Tanpa punya pengalaman. Contohnya, kalau dia masih kedukun, saudara mau beriman seiman dengan orang yang berkedukun? Kalau kerjanya kanan kiri nipu orang, saudara mau seiman dengan orang penipu? Jadi iman itu adalah merupakan satu pengalaman. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 1, ayat 15-16, itulah pengalaman Paulus. Paulus katakan apa? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Itu iman. Perjumpaannya dengan Tuhan. Pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Bagaimana ia mengalami arti kematian Yesus. Bagaimana ia mengalami apa artinya darah Yesus. Ia mengalami bagaimana artinya apa Yesus menyerahkan nyawanya. Bukankah itu dasar iman kita Bapak Ibu? Jadi iman itu bukan pada waktu dibaptis. Iman itu bukan pada waktu di Sidi. Saya katakan tadi, saya dibaptis tahun 67. Belajar 13 bulan abri itu di Sidi. Ya.
Tapi namanya kedukun masih jalan. Judi masih jalan. Dulu saya pintar sekali main judi. Dan hampir tidak pernah kalah. Itu namanya joker itu. Hampir tidak pernah kalah. Ya. Jadi saya bisa pulang dari sekolah ke tempat judi, ke main kartu. Nanti dari situ juga pulang sekolah juga situ. Jarang saya kalah. Jadi banyak sekali uang saya dulu. Ya. Pada saudara tahu, saya juga menjadi pembantu guru agama di sekolah. Ya. Kelas 3 SMP, saya sudah jadi asisten guru agama. Kalau guru agama saya sakit, saya gantikan dia di kelas. Ya. Ya. Apakah saya beriman? Saya katakan tidak. Ya. Karena saya percaya bahwa iman itu sebagai doa hamba Tuhan tadi akan membuat kita makin akrab dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Itu iman. Ya. Maka kalau kita belajar dari Rasul Paulus, pengalaman pribadi Paulus dengan Tuhan. Bagaimana ia menjadi orang beriman. Dan inilah awal, inilah permulaan bagaimana Paulus itu akhirnya memberikan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Ya, ya. Iman itu saya sampaikan kepada saudara pagi ini. Iman itu ditandai dengan namanya rasa berhutang kita kepada Tuhan. Amin. Orang beriman pasti memiliki rasa berhutangnya kepada Tuhan. Itu ungkapan Paulus dalam Roma pasal 1, 14-15. Iman yang dialami oleh Paulus, pengalaman pribadi Paulus dengan Tuhan, membawa Paulus kepada satu kehidupan. Kita tampilkan sebentar Roma pasal 1, 14 dan 15. Roma pasal 1, 14 dan 15, ini iman. Oleh karena apa? Pengalaman Paulus. Dikatakan dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, berbunyi demikian. Roma pasal 1, 14-15. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya. Apa? Aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di doa. Itulah sebabnya. Sebabnya apa? Aku berhutang. Dan inilah nanti kita melihat bagaimana akhirnya Paulus itu menetapkan, menentukan, memastikan apa tujuan hidupnya. Jadi iman itu melahirkan suatu sikap Paulus luar biasa. Akhirnya ia menetapkan, menentukan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Itu kita bisa temukan dalam Filipi pasal 1. Ayat 12-26. Di sana Paulus menetapkan 3 menjadi tujuan hidupnya. Yang pertama apa? Injil harus maju. Ya. Filipi 1, 12 Paulus apa? Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Filipi 1:20, yang sangat kuharapkan dan kurindukan ialah apa? Kristus dimuliakan. Maka Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, jangan lagi persoalkan boleh atau tidak boleh. Jangan lagi perdebatkan boleh atau tidak boleh. Yang harus kau fokus apa? Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Maka kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 31, Paulus katakan apa? Entah engkau makan, entah engkau minum, entah engkau melakukan sesuatu, lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Itu iman. Iman itu membawa kita kepada satu tujuan hidup. Bukan lagi masalah dosa atau tidak dosa, bukan lagi masalah boleh atau tidak boleh. Apakah itu berdampak untuk memuliakan Tuhan? Dan Filipi 1 ayat 25. Dalam keyakinan ini kata Paulus, taulah aku sekarang, aku akan tinggal dengan kamu. Aku akan diam bersama-sama kamu, supaya kamu makin maju dan bersuka cita. Itu iman Bapak Ibu. Kehadiran kita berdampak. Dan ini salah satu rahasia indahnya hidup, menyenangkan dimanapun kita berada. Tanpa kita memiliki sikap seperti ini, seringkali kita tidak betah. Ya, mengerti betah? Tidak tahan. Ya, ya, ya.
Saya pernah melihat seorang bapak, 2 tahun 7 kali pindah gereja. Luar biasa ya, 2 tahun 7 kali pindah gereja. Lalu saya tanya, Pak, kok bisa Pak? Dia kata, Pak, saya masih berjuang Pak, saya masih cari Pak, gereja yang cocok. Dalam hati saya, gimana sih gereja yang cocok? Saya katakan kepada beliau, jangankan pendeta sastra sembiring jadi pendetamu. Malaikat pun pendetamu, tidak akan pernah cocok. Ya. Jadi Paulus katakan apa? Dalam keyakinan ini tahulah aku sekarang, aku akan tinggal dengan kamu. Dan akan diam bersama-sama kamu, supaya kamu makin maju. Orang beriman hadir membawa kemajuan, amin. Termasuk di Gereja Reformasi Indonesia. Saudara hadir apa? Pastikan kehadiranmu berarti. Berdampak untuk apa? Membawa kemajuan. Dan ini membuat kita betah. Ini membuat kita sukacita. Saudara, saya tahun ini, inilah tahun yang ke-50 tahun dalam pelayanan. Ya. Sebentar lagi umur saya 70 tahun. Ya. Pernikahan kami tahun ini 40 tahun. Saya bersyukur, saya betah. Karena apa? Iman. Banyak persoalan, banyak tantangan. Dalam lembaga di mana saya melayani, banyak persoalan. Tapi iman. Paulus kata, dalam keyakinan ini, dengan iman, aku ada di sini. Oleh karena apa? Bukan untuk kepentinganku, bukan untuk kemegahanku, bukan untuk kesenanganku, tapi untuk kemajuanmu. Bukankah itu namanya iman? Ya. Maka jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Iman itu ditandai dengan apa? Pasti berdampak, pasti berbuah. Pasti berbuah. Berdampak. Dan saya merenungkan, Bapak Ibu, kalau masing-masing kita yang mengaku percaya, betul-betul kita orang beriman, saya percaya dampak hidup kita luar biasa. Amin. Saya percaya pekerjaan Tuhan akan makin maju, makin berkembang. Ya. Tapi berbanyak gereja-gereja Tuhan yang berputar-putar kepada dirinya sendiri. Ya. Saya sudah membimbing satu kelompok. Ini sudah mungkin tahun ke-23. Mereka 99% ya, di salah satu gereja di Lebak Bulus di situ. Pertama kali kami membahas masalah memberi. Ada ibu mengatakan, Pak, untuk apa lagi bahas pemberi Pak? Kami 5 pendeta kami Pak, kami sudah jamin. Semua fasilitasnya kami siapkan. Wah, luar biasa juga ya. Rumahnya disiapkan, mobilnya disiapkan, semua fasilitas disiapkan. Dengan bangganya. Ya. Tapi saya pikir itulah menunjukkan iman belum sampai. Karena hanya pikir kelompoknya. Dia tidak mikir Pak, masih ada 164 suku di Indonesia yang belum pernah mendengar Injil. Pernahkah kita pikirkan seperti itu? Bersyukur untuk Gereja Reformasi Indonesia. Ya, almarhum yang sudah menanamkan misi itu untuk kita. Bukankah itu iman? Ya, ya. Jadi Paulus berkata, aku berhutang. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil. Dan kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Paulus kata apa? Bukan hanya rela membagi Injil. Membagi hidupnya. Memberi hidupnya. Jadi bukan hanya memberi waktunya, bukan hanya memberikan tenaganya, bukan memberikannya, tapi memberikan hidupnya. Karena apa? Rasa berhutang. Nah saudara, saya pribadi itu yang terus saya nikmati. Ya, saya katakan tadi, sebentar lagi usia saya 70 tahun. Dan saya bukan orang sehat, saya sudah pernah menyaksikan. Ya, saya pasien jantung yang berat, saya pasien lebar yang berat, saya pasien emah yang berat. Tapi iman, rasa berhutang kepada Tuhan, rasanya tidak bisa saya diam. Tidak bisa saya diam. Ya. Desember kemarin mulai tanggal 8 Desember sampai 28 Desember. Saya keliling pedalaman, mulai Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Ya. Tiba di sini tanggal 28 malam, langsung hanya letakkan barang di rumah, langsung pergi pelayanan. Karena apa? Aku berhutang. Itu iman. Rasa berhutang kita. Dan kalau kita merasa rasa berhutang. Saya percaya Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menghambat kita dalam pelayanan. Amin. Tidak ada.
Doakan nanti malam jam 00.15. Tim akan terbang ke Ambon. Besok lanjut dengan kapal 9,5 jam ke Pulau Buru. Lanjut lagi mobil 4 jam. Rasanya pikiran aja udah capek. Tapi ingat iman. Ya. Jadi malam ini kami berangkat 11 orang, ada beberapa dokter. Kita akan buat pengobatan. Ya. Di tempat-tempat yang masih animisme. Belum ada satu gamis itu. Semua masih animisme. Ya. Dan puji Tuhan setelah 7 tahun kita masuk ke tempat itu. Nanti lusa itulah baptisan yang ketiga. Ya. Karena apa Bapak Ibu, aku berhutang. Jadi saya harap untuk kita semua yang hadir pagi ini. Dasar menjadi kekuatan kita dalam pelayanan. Bukan pengetahuanmu, bukan gelarmu, bukan kekayaanmu. Hati yang sungguh-sungguh telah dijamah oleh Tuhan. Jadi orang tanya siapa? Apa yang paling penting dalam pelayanan? Saya kata apa? Hati. Kalau hatimu merasa berhutang kepada Tuhan, pasti pelayanan jalan. Tapi kalau hatimu tidak didorong oleh rasa berhutangmu kepada Tuhan, terlalu banyak hambatan. Teman bisa jadi hambatan. Ya. Kelemahan tubuh bisa jadi hambatan. Kesulitan bisa jadi hambatan. Ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, salah satu ungkapan Paulus, dan itu juga terus saya nikmati. Ya. Bagaimana iman itu yang membuat Paulus itu bertahan, kuat, semangat dalam pelayanan. Yang ditandai kata 2 pasal yang kelima 15. Kasih Kristus yang menguasai. Kasih Kristus yang memenuhi, yang menggerakkan, yang mendorong. Saya tidak tahu pagi ini, benarkah para pemusik kita kasih Kristus yang mendorong saudara main musik? Benarkah WL kita kasih Kristus yang memberi saudara mimpi puji-pujian? Benarkah pendeta sembiring hari ini berkhotbah di sini kasih Kristus yang menguasai? Benarkah tatkala saudara membuka dompet saudara, adakah kasih Kristus yang menguasai? Itu iman. Ya. Ya. Iman itu pasti ditandai dengan perbuatan. Jadi kalau Paulus katakan apa? Bukan hanya rela membagi Injil. Bukan hanya rela membagi Injil. Ya. Tetapi membawa hidup, membagi hidup. Saya seringkali minta ampun kepada Tuhan. Ya. Saya katakan Tuhan ampuni saya Tuhan. Kok kadang-kadang saya hitung-hitungan. Ya. Bapak Ibu, jangan pernah hitung-hitungan dalam pelayanan. Kalau itu karena iman. Karena saya mengerti apalah artinya yang saya buat. Apalah artinya yang saya berikan. Apa yang kita lakukan. 24 jam pun waktu kita untuk melayani Tuhan. Tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Amin. Maka Mazmur 116, 12 kata, bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya? Bukankah itu namanya iman? Ya. Ya. Jadi iman dan perbuatan itu tidak bertentangan. Perbuatan itu adalah merupakan apa? Buah daripada iman. Maka omong kosong orang katakan apa? Aku beriman, aku beriman. Tapi tidak ditindakan. Ya. Firman Tuhan apa? Mati. Mati artinya tidak berdampak. Jadi saya lihat istilah kata mati di situ artinya tidak berdampak. Ya. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak berdampak. Jangan menjadi gereja yang tidak berdampak. Ya. Dan kalau masing-masing kita bertekad berkomitmen seperti Paulus, saya percaya rumah tangga kita aman. Aman, amin. Aman, amin. Ini kok susah ya. Ya. Kalau suami berkomitmen, aku membawa kemajuan, aku mau sukacita, apa tidak aman rumah tangga kita? Kalau istri juga katakan apa? Aku hadir, aku ada di sini apa? Membawa kemajuan, membawa sukacita. Jadi kalau masing-masing kita bertekad membawa kemajuan dan sukacita, saya percaya gereja kita aman. Tapi banyak gereja tidak aman. Kenapa? Belum sampai di situ. Banyak rumah tangga belum aman. Banyak keluarga-keluarga tidak aman. Ya, ya, ya. 2 hari lalu saya ditelepon oleh seorang ibu. Ya. Saya pikir satu pukulan juga untuk saya. Pak Pendeta, di mana Pak suamiku kemana-mana melayani memberitakan Injil. Tapi kami begini dalam keluarga. Ya. Sedikit-sedikit dia emosi, sedikit dia marah.
Waktu dia katakan, Tuhan minta ampun saya Tuhan. Jangan-jangan saya juga seperti itu. Khotbah kemana-mana, beritakan Injil kemana-mana, tapi hidupnya tidak Injil. Padahal kalau kita baca Lukas pasal 3 itu, Injil itu kan hidup kita. Injil itu kan hidup kita. Yang dapat dibaca, yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan. Itulah iman. Yang nampak dalam perbuatan. Seperti tadi Yusuf kan, tanpa dia ngomong pun orang tahu dia beriman. Karena dia kata apa? Manis sikapnya, menyenangkan, menyukakan. Ya, penampilannya, gaya hidupnya, gerak-geriknya meyakinkan. Apa? Lalu menyenangkan. Maka tanpa ia ngomong, orang tahu ia beriman. Maka dia, ya, Raja Potifar apa? Ia disertai Tuhan. Jadi disertai Tuhan itu bukan omongan, tapi nampak orang di sekitar kita. Wah, puji Tuhan. Ya. Orang itu orang beriman ya. Karena apa? Ada buah. Ada nampak perbuatan. Ya. Ya. Demikian juga kalau kita ingat tentang Abraham. Maka saya katakan apa? Iman dan perbuatan itu bukan bertentangan. Ya. Dalam pembacaan kita tadi, dalam kitab Yakobus pasal yang kedua tadi, yang dikutip tentang Abraham. Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya. Ya. Ketika ia mempersembahkan Ishak. Dan mengapa Abraham mempersembahkan Ishak? Nanti kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11. Mari kita lihat sebentar Ibrani pasal 11. Maka saya katakan tidak bertentangan. Ibrani pasal 11. Ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu berangkatlah ia dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Berarti apa? Karena iman. Jadi Abraham berbuat karena apa? Karena ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatannya apa? Karena iman. Jadi sebenarnya jelas di sini. Ya. Bahwa manusia dibenarkan, saudara dibenarkan, saya dibenarkan. Itu jelas karena iman. Tapi iman itu harus ditindaklanjuti. Harus ditandai dengan apa? Satu perbuatan. Jadi apa? Karena iman Abraham mempersembahkan. Kata mempersembahkan itu kan tindakan. Kata mempersembahkan apa? Ini satu perbuatan. Tapi perbuatannya dasarnya apa? Iman. Maka saudara, saya rasa semua kita sepakat. Orang bisa berbuat tanpa iman. Betul? Ya. Ada seorang ibu. Ibu ini tiap kali saya berkhotbah, dia tetap di depan. Dia senang sekali. Mereka begini, Pak. Ya. Dia bukan seagama dengan kita. Ia agama seberang. Dan dia sangat terkenal apa? Murah hati. Di mana orang susah, dia sudah di situ. Di mana orang butuh pertolongan, dia sudah buat di situ. Saya salut. Ya. Lalu kakaknya mengatakan begini, ya, ini adik saya ini Pak Pendeta, ini paling banyak berbuat ini. Tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Depannya kata itu. Ya. Jadi saya belajar bahwa betul. Ya. Kadang-kadang saudaraku, orang yang tidak kenal Yesus lebih sopan daripada orang yang punya Yesus. Betul? Ya. Kadang-kadang orang yang tidak kenal Yesus lebih disiplin daripada orang yang punya Yesus. Ya. Betul kan? Ya. Jadi seorang bapak itu dia seorang angkatan laut. Oh, disiplinnya luar biasa. Jadi kalau rapat jam sekian, kami pernah itu diundang rapat. Panitianya terlambat, dia maki-maki. Ternyata undangannya salah.
Seharusnya dia undang yang jam 19, dia dapat undangan yang jam 18. Ternyata memang kan biasa begitu, orang yang disiplin itu dikasih waktunya lebih lama. Ya. Dia maki-maki orang. Kenapa? Dia disiplin. Kadang-kadang orang-orang Kristen terlalu banyak santai, betul. Ya. Ya. Ada jemaat sudah datangnya terlambat, pulangnya duluan. Itu di tempat lain, bukan di reformasi. Jadi sudah datangnya terlambat, pulangnya duluan. Hebat ya. Datang terlambat, pulang duluan. Ya. Itu Alkitabiah dia, yang terdahulu terkemudian. Saudara, bisa. Bisa tanpa iman orang rajin. Bisa tanpa iman orang berkorban. Bisa tanpa iman orang ramah. Bisa tanpa iman orang setia. Tapi tanpa iman, Alkitab mengapa? Tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ya. Tanpa iman. Ya. Maka untuk kita pagi hari ini, untuk jemaat Gereja Reformasi Indonesia, baik kita yang di ruangan ini, maupun jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Ya. Berbicara tentang iman. Itu berbicara tentang pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi itu ditandai dengan rasa berhutang kita kepada Tuhan. Dan inilah menjadi dasar. Maka orang beriman pasti memiliki rasa berhutang. Dan rasa berhutang itulah menjadi pendorong. Maka doa saya di tahun 2023 ini. Ya, biarlah seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 15 itu. 2 pasal 5:14, kasih Kristus yang menguasai. Ya. Kasih Kristus yang menguasai. Dan saya percaya Bapak Ibu, berbicara tentang kasih, pasti ada tindakan. Amin. Berbicara tentang kasih, pasti ada kerelaan untuk berkorban. Maka Paulus menutup dalam kehidupannya. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepada aku. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Saya tutup untuk kita di sini. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat menyelesaikan. Dan inilah pada akhirnya kita melihat. Paulus itu bisa berjuang sampai akhir hidupnya. Sehingga dikatakan dalam 2 pasal 4 itu, aku telah menyelesaikan pelayananku. Aku telah berjuang dengan iman. Dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Doa saya untuk jemaat Gereja Reformasi Indonesia. Kita semua bisa mencapai garis akhir. Karena apa? Karena iman. Iman membuat ada kekuatan untuk kita bergerak. Dan iman itulah membuat kita bisa bertahan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, memberkati kita dalam perjuangan iman. Ya. Sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Ya. Mari kita berkata seperti Paulus. Apa yang terjadi atas hidupku ini, Injil maju. Tuhan dimuliakan dan hidupku jadi berkat. Saudara, saya ingin sampaikan pagi ini tutup di sini. Tidak ada hidup yang lebih menyenangkan selain hidup kita berdampak untuk Injil maju. Tidak ada hidup yang lebih menyenangkan selain hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan tidak ada lebih menyenangkan hidup kita jadi berkat. Amin.